Saat malam tiba dan semua orang bubar, Wang Kui datang ke rumah kami. Bibi, kemana paman pergi? Saat mengatakan ini, mata Wang Kui berputar-putar, melihat ke sekeliling ruangan. Pamanmu pergi ke kota untuk menjenguk saudaramu. Mendengar nenekku berkata begitu, ekspresi Wang Kui menjadi rumit. Selama bertahun-tahun dia bekerja di kota dan jarang pulang. Barang-barang di halaman rumahnya sering hilang. Meskipun tidak terlalu berharga, itu semua adalah harta benda Wang Kui. Wang Kui bertanya pada nenekku, kita bertetangga, bagaimana sebenarnya kematian ayah dan ibu mertuaku? Hari itu ketika kau tiba-tiba meneleponku, apakah ayah dan ibu mertuaku sudah meninggal? Setelah mengatakan ini, Wang Kui menatap nenekku dengan tajam. Nenekku berkata, hari itu, ayah dan ibu mertuamu baru saja tiba di rumahmu. Aku dan pamanmu belum melihat mereka, jadi kami meneleponmu untuk memastikan. Kematian mereka sangat tragis. Wang Kui menghela nafas. Ayah dan ibu mertuaku adalah orang baik. Mengapa mereka dibalas oleh rubah? Dan dimakan sampai hanya tersisa kulitnya? Nenekku menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Kudengar dari Chen kau juga diganggu rubah. Apakah rubah itu masih mengganggumu akhir-akhir ini? Rubah itu adalah bencana. Aku harus mencari cara untuk membunuh rubah itu. Saat mengatakan ini, mata Wang Kui penuh amarah. Nenekku tertawa canggung dan berkata, aku tidak memimpikannya rubah itu beberapa hari ini. Wang Kui berdiri dan berkata pada nenekku, Bibi, kalau begitu aku pergi dulu. Sebelum pergi, dia melirik ke arah ruang bawah tanah rumah kami. Setelah Wang Kui pergi, nenekku menutup semua pintu dan jendela, sebelum membiarkan kakekku keluar dari ruang bawah tanah. Setengah wajah rubah kakekku semakin jelas, seperti akan berubah menjadi rubah. Nenek, aku terus memimpikannya kedua rubah itu akhir-akhir ini. Mereka masih menginginkan nyawaku. Bagaimana kalau kita memohon pada Chen Shibuta lagi? Minta Chen Shibuta untuk menyelamatkanku. Nenekku memelototi kakekku. Dengan wajah seperti itu, kau masih berani keluar rumah? Sebelum sampai ke rumah Shibuta Chen, kau bisa mati dipukuli orang desa. Lalu bagaimana denganku? Cepatlah, bantu aku pikirkan caranya. Nenekku menghela nafas dan berkata, tunggu Wang Kui pergi. Ini tidak bisa terburu-buru. Hati nenek tua ini sakit. Biarkan aku minum sedikit alkohol. Minumlah di ruang bawah tanah. Setelah minum, aku akan tidur. Saat kakek mengatakan ini, nadanya sangat lembut, seperti memohon pada nenek. Zhou tua ketiga, ini sudah jam berapa? Kau masih memikirkan minum? Jika kau berani bicara tentang minum lagi, aku akan memberitahu Wang Kui kau bersembunyi di ruang bawah tanah. Mata nenekku penuh dengan urat merah. Dia membenci kakek karena minum. Ku dengar dari orang desa, saat kakek masih muda, ia hampir memukuli nenek sampai mati karena minum. Nenek selalu membenci kakek di dalam hatinya, tapi dia tidak pernah mengatakannya. Melihat nenek tidak memberinya alkohol, kakek kembali ke ruang bawah tanah. Nenek menutup pintu ruang bawah tanah dan meletakkan kursi di atasnya untuk mencegah kakek menyelinap keluar. Keesokan paginya, nenek keluar rumah karena ada urusan. Hanya aku sendiri yang tersisa di rumah. Kakek keluar dari ruang bawah tanah untuk menghirup udara segar. Xiao Fuzi, apakah pasangan